luar biasa, karena luar biasa. Jadi beliau ini bukan teori yang dikemukakan, tapi praktek langsung. Dan tentunya kita semua, bukan semua ya, ada beberapa yang sudah menyaksikan betapa strategi beliau untuk menduniakan contoh kalian. Andalannya berbulannya sekali, program-program bulannya kita selalu ketinggalan. Kemudian tentunya apa yang disampaikan tadi luar biasa, sangat memotivasi kami semua, khususnya Masjid Indah ini, dan tentunya juga masjid-masjid di lingkungan sekitar Karangpilang dan Surabaya. Sangat menarik, Ustaz Jazir. Problem besar adalah adanya itu imam sholat, bukan imam masjid. Ini problem besar. Satu lagi, jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Dua problem besar ini marilah kita camkan bersama-sama untuk menjadi PR kita bersama. Bagaimana mencetak imam besar kita adalah imam masjid, dan jamaah kita semua adalah jamaah masjid, di mana tadi panjang lebar dijelaskan bagaimana masjid ini sebagai pusat dakwah, kemudian pusat peradaban, dan berbagai macam pusat-pusat yang terkait dengan untuk kemaslahatan umat. Kalau kami dari awal kami sampaikan bahwa saat ini yang terjadi adalah umat itu membesarkan masjid, walaupun masjidnya juga tidak ada orangnya yang jamaah, tapi berbanding terbalik dengan apa yang ada yang dilakukan oleh Ustaz Jazir itu dari masjid untuk umat. Di sana luar biasa. Insya Allah kita akan sholat lagi ke sana. Kalau ada pelatihan-pelatihan kami dikabari untuk kita dapat melakukan itu. Jadi ya belajar lagi. Bapak Ibu sekalian, ada 5 fungsi masjid, yaitu Baitullah, Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, pendidikan, Baitul Dawah, dan Baitul Muamalah. Insya Allah itu nanti bisa diikuti di YouTube yang akan tayang berikutnya. Sekedar untuk diketahui bahwa di masjid ini juga seperti itu. Kita coba, namanya kaleng itu bukan kaleng mencari jamaah, tapi jamaah yang mencari kaleng. Apakah itu infak, apakah itu wakaf untuk masjid. Dan alhamdulillah masjid ini dalam masa pandemi COVID justru malah dapat hibah dari jamaah sendiri. Di sini blok 14 dan blok 15 yang kita duduki bersama. Kalau kami ini berada di W14 atau di W15 sudah 100%, kemudian kita masih hanya 30%. Saat ini kita sedang menyelesaikan di W12, yang itu pun kita beli dengan cara kredit pinjam PJM 10 tahun. Dan selanjutnya akan kita selesaikan yang masjid yang utama. Kita punya konsep kombilab seperti Masjid Musyawarah, kombinasi lama dan baru. Karena falling father sudah kami minta izin akan kita renovasi, silahkan dibongkar semua. Tapi kami tidak, tetap karya beliau kita abadikan yang di sana, namun nanti akan ada proses. Demikian yang disampaikan beliau. Tentunya kita akan penasaran, mungkin ada 1 bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Silakan bertanya. Nah, ini monggo nomor 1. Ini ketua takmir masjid dakwah. Cik, monggo. Nama, sebut nama dan masjid. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hartono, Ketua Takmir Masjid Dakwah Komandan PJM Karangpilang. Umur saya 69 tahun, hampir 70 tahun. Tadi sudah jelaskan begitu banyak, baik itu yang ada adalah imam sholat belum sebagai imam masjid, jamaah sholat belum menjadi jamaah masjid, termasuk takmir belum menjadi takmir masjid. Kemudian pada zaman Rasulullah untuk menampung atau menunjuk takmir
termasuk takmir masjid di Jawa Raya. Begitu hebatnya sampai saat ini, apakah dulu itu melalui sesi atau improvement? Untuk itu yang di kita sekarang ini, apakah perlu takmir masjid itu nanti melalui sesi atau improvement? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang belakang ya, apakah perlu masjid-masjid itu takmirnya melalui fit and proper test? Jadi begini Ustaz, nyatanya beliau tidak masuk fit and proper test, tapi kami termasuk sakitan. Jadi periode kami yang keempat ini dari ketentuan dari Perserikatan Muhammadiyah itu ada fit and proper test. Dan alhamdulillah kami ini kedapur di Majelis Tabligh PDM Surabaya bagian divisi penomoran masjid. Setelah kami jadi pesakitan di tes, kami melakukan fit and proper test. Nah, tentunya ini bagaimana menurut Ustadz Jazil, namun ini sudah menjadi program kerja dan sudah mulai ketentuan dari breakdowning ketentuan penomoran masjid Muhammadiyah. Imam sholat itu pakai fit and proper test. Apa kriterianya kalau imam sholat itu? Akra'uhum, bacaannya yang paling bagus. Kalau bacaannya sama, hafalna hadisnya mana yang lebih banyak. Kalau bacaan Qurannya sama, hafalan hadisnya sama, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Kalau masuk Islamnya bersamaan, siapa dulu yang hijrah? Kalau hijrahnya juga bersamaan, baru siapa yang lebih tua usianya. Itu artinya ada fit and proper, tapi itu untuk imam sholat. Kalau imam masjid itu tumbuh dari kepercayaan masyarakat, tidak bisa di SK-kan jadi imam masjid terus rakyat taat, tidak bisa, karena itu jamaah sendiri yang akan merasa siapa yang diikuti, yang didengar, yang jadi tempat mengadu, itu melalui sebuah proses. Ya. Jadi kalau imam sholat jelas gampang kriterianya mau fit and proper. Kalau imam masjid itu kan leader itu born, artinya dilahirkan, bukan dipilih, bukan dididik. Mereka yang memiliki keterpanggilan, yang bersungguh-sungguh, nanti masyarakat sendiri yang akan melihat, oh inilah yang diangkat sebagai imamnya masjid. Jadi imam masjid itu akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan peran dan rasa tanggung jawab dia terhadap jamaahnya. Itu nanti pengakuan itu ya akan muncul berupa kepercayaan. Ya, trust itu. Jadi imam masjid itu tidak bisa dipaksakan dalam sebuah mekanisme pemilu, fit and proper. Itu akan tumbuh karena integritas, trust dan loyalitasnya teruji di mata masyarakat. Ya. Jadi tidak bisa kita nunjuk ini jadi imamnya, orang nggak pedulikan apa. Imam itu kalau malah datang ke warung nggak mau bayar, ya, misalnya gitu, ngutang lama sekali nyaurnya dan itu, karena tidak bisa, ya, leader itu akan tumbuh. Nah, siapa yang akan ditumbuhkan? Makanya syaratnya itu satu. Dalam surah Al-Isra itu dari lanjutan ayat yang dibaca itu. Kan setelah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat masaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti di ujung itu yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Menjadi pemimpin itu menggenggam ruh jamaah. Ruh itu ditalak dalam genggaman Allah. Maka minta kemampuan kita menggenggam ruh orang itu kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan tahajud. Maka siapa yang melaksanakan tahajud oleh Allah akan diberi maqamam mahmudah.
Ya, makanya para wali dulu membuat sebuah cerita mitos raja terakhir Majapahit. Itu seorang perempuan, sebetulnya kalau dalam sejarah Dewi Suhita, tapi disebut Dewi Kencana Wungu. Ya, Dewi Kencana Wungu. Kencana itu artinya emas, Wungu itu bangun. Jadi yang bisa jadi raja, punya wahyu kerajaan itu, wahyu ini adalah mereka yang bisa bangun di waktu emas. Kencana itu emas, Wungu itu bangun, yaitu sepertiga malam. Ya. Jadi orang-orang yang bisa bangun di waktu emas, yaitu sepertiga malam, maka oleh Allah akan diberikan kekuatan menggenggam ruh, maka dia akan diberikan tempat oleh Allah di tengah manusia juga sebagai orang yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Jadi itu nanti timbul ketundukan orang, ketaatan orang itu dengan tulus, bukan karena kewajiban ya secara formal, tapi karena memang tunduk itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian dalam bahasa politik disebut karisma. Nah sekarang ini banyak orang punya karisma nggak bisa jadi pemimpin karena karisma itu Honda tahun sekian itu. Bukan karismatik, tapi saya punya karisma apa sepeda motor Honda karisma. Baik. Okay. Masjid saya maksudnya dua dari Jawa Barat sama kajian dulu. Yang saya tanyakan, ini katakan ada buat takmir masjid. Kebanyakan yang saya tahu takmir takmir sebagai sambilan. Ini diisi oleh mungkin orang-orang yang sudah cukup di atas 50 tahun. Nah, ya, betul ada trik ya, karena di usia seperti saya ini sudah umur 50 tahun, motivasi, terus kreativitas. Itu ya yang paling nyaman bagi kita di umur 50 tahun adalah zona nyaman. Nggak ada kreativitas. Itu mungkin ada yang ya dari Ustaz agar kita akan berubah sebagaimana hidup dari masjid dibangun dari sejak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambilan. Sepertinya iya, tapi bagi saya tidak. Tugas pokok takmir, tugas tambahan pegawai. Itu ya. Jadi mestinya beliau ini memberi berbanding terbalik, selalu dibalik oleh beliau. Yang mestinya A, beliau B, dan luar biasa hasilnya. Contoh, kami maaf, memang sekarang kondisi, tapi dulu sebelum itu juga pengen dari takmir, ternyata karena kami melaut sering layar sehingga hilang kesempatan untuk memakmurkan masjid. Jadi panitia begitu kembali sudah ngaji masjidnya. Tapi setelah kami turun dari KRI, kami balas juga, akan saya curahkan sepenuhnya untuk masjid. Jadi kami kalau dikatakan sambilan saya tidak mau. Tidak 100% di masjid. Iya, betul. Yang sepuh-sepuh. Betul, saya ini baru 64 Ustaz. Baru 64. Jadi
tapi sudah siap tempur gitu. Ada yang mau tempur, mau melaut, berisiko sudah nggak boleh. Totalitas kalau jadi tamil nggak boleh jadi sarjana. Menurut saya, bagaimana menurut Ustaz? Ya, saya tidak pernah menurut saya, karena saya beragama itu menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau menurut saya itu sesat nanti. Benar, kalau menurut saya sesat. Menurut Allah dan Rasul gitu. Ya, Allah itu tidak pernah memerintahkan kita untuk bekerja. Ini kekeliruan kita itu. Allah itu memerintahkan kita beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi di dunia itu berpikir kerja, salah. Maka hasilnya pasti utangnya tambah banyak. Itu karena salah konsep. Hidup tuh bukan bekerja, beribadah. Beribadah sebagai presiden, beribadah sebagai dokter, ya sebagai pelaut, itu beribadah. Semua aktivitas kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu saja kegiatan manusia yang disebut ibadah itu hanya satu. Kita ibadah karena doa sebelum masuk, doa sesudah keluar dari WC, ada kaifiyah bagaimana adab masuk dan keluar WC. Masjid ini pusat ibadah. Maka kalau orang numpang ke WC harus boleh karena dia mau beribadah. Diingatkan aja doa sebelum cara mengatakan itu ibadah. Orang mau numpang tidur di masjid boleh karena itu ibadah. Karena doa sebelum tidur ada, ya tidur ada, doa sesudah tidur ada. Satu aja kegiatan manusia yang bukan ibadah apa-apa, merokok. Karena tidak ada doa sebelum merokok dan tidak ada doa sesudah merokok. Kemudian bagaimana merokok menurut Rasulullah itu, apakah koreknya di tangan kanan, tangan kiri, bagaimana menghembuskan asapnya, tidak ada kaifiahnya. Tapi kencing itu ada dari masuk tempatnya, keluarnya, sampai ketika selesai kencing itu disuruh dehem supaya yang di saluran itu keluar, supaya najisnya bersih tuntas. Itu diatur oleh Rasulullah itu. Ya, ini maka itu ibadah. Makan ada doa sebelum makanannya juga harus halal, semuanya diatur. Maka masjid tidak boleh memfasilitasi orang merokok, misalnya menyediakan nasbak, tidak boleh, karena itu bukan ibadah, tempatnya bukan di masjid. Ya, itu ini konsep yang pertama, itu ibadah. Maka kita beribadah kepada Allah, apa yang sedang ditugaskan Allah kepada kita dalam beribadah, itu yang harus kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Sedang dipilih jadi ketua takmir, ya harus bersungguh-sungguh. Bukan soal sambilan atau pokok, tapi bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, aku akan membuka jalan-jalannya. Jadi bukan soal pokok atau sambilan, soal kesungguhan. Ini pokok, tiap hari ke masjid tapi nggak punya pikiran apa-apa, ya untuk apa? Ya. Jadi yang penting itu memegang amanat dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu. Yang kedua, dalam konsep Islam itu tidak ada pensiun. Jadi kalau Bapak jadi PNS, ibadah sebagai PNS selesai, ambil SK baru yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gajinya insya Allah lebih besar. Konsep kita itu menjadi orang tua menjadi lemah. Karena apa? Pensiun gajinya cuma berapa persen dari gaji pokok. Ini kan konsep yang keliru. Ya. Karena kalau sudah tidak jadi PNS, penghasilannya dari mana? Dari Allah lebih besar.
Karena kita akan menjadi pegawainya Allah. Itu loh, kalau tadinya ngantor di kantor dinas ini, besok ngantornya di rumah Allah, di masjidnya Allah. Allah akan memberikan gaji, karena Allah itu sobarin syakuron. Jadi bagi seorang muslim itu tidak ada istilah pensiunan, itu istilah kolonial. Jadi kalau ada jamaah masjid merasa pensiunan, itu otaknya otak dijajah, belum merdeka. Ya, jadi kalau orang pensiun dari PNS, Pak, alhamdulillah saya naik. Sekarang SK-nya pemerintah saya kembalikan karena pemerintah gajinya sedikit. Saya minta gaji kepada Allah yang lebih besar. Nanti oleh Allah diberi rezeki lagi banyak. Justru di usia yang lanjut, pintu-pintu rezeki menjadi banyak. Kita ini membatasi. Mosok rezeki hanya dibatasi dengan SK. Sehingga rezekinya bisa dihitung tiap bulan hanya sekian. Itu pikiran yang sangat bodoh dan sempit. Allah itu maha kaya. Nanti Allah akan membuka banyak pintu rezeki, ya. Jangan pernah berpikir pensiun. Yang berpikir pensiun adalah antek-antek Belanda. Otaknya belum merdeka. Orang masjid itu orang yang merdeka. Saya tidak lagi menjadi orang yang dibatasi penghasilan dan kewenangannya. Saya mengambil penghasilan yang jauh lebih besar karena SK-nya saya langsung minta kepada yang maha kaya. Itu nanti makin tua rezekinya makin banyak. Benar, Pak, ya. Makanya kalau orang terus bertambah umur, rambut putih, takut sekali berhenti sehingga harus cawe-cawe, misalnya begitu, itu kan konsep yang keliru karena dia ketakutan seakan-akan itu konsepnya yang salah. Ya, kita itu tidak perlu khawatir. Makanya orang semakin tua itu di dalam Islam semakin dimuliakan. Ya. Jadi kalau seorang mukmin mencapai umur 60 tahun dia taat beribadah pada Allah, maka dia akan dibebaskan dari segala penyakit gila, gila harta, gila dunia. Dia akan jadi orang yang selamat. Kalau 70 tahun dia tetap tekun dalam ibadahnya kepada Allah, ya, maka dia akan diberikan kegembiraan ketika kembali kepada Allah. Kalau 80 tahun dia masih tekun dalam ibadahnya kepada Allah, maka dia akan diberi gelar Aminullah, orang yang dipercaya Allah, doa-doanya akan terkabul. Kalau 90 tahun masih beribadah kepada Allah, dia akan diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau lebih dari 90 tahun dia sudah pikun, ardalil umur, maka diangkat pena oleh Allah. Kalau dia berbuat dosa tidak dicatat lagi, ya, kebiasaan dia ketika muda, semua kebaikan tetap diberi pahala. Jadi dia tidak tahajud, dikasih ganjaran tahajud. Ketika masa mudanya dia bertahajud, tuanya enggak tahajud, diberi ganjaran tahajud. Baca silahkan di tafsir Quran ketika menjelaskan tentang makna illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum khairum mamnun. Jadi bagi mereka itu pahalanya tiada putus. Jadi sekalipun seorang mukmin itu sudah tidak puasa karena sudah sepuh nggak mampu, dia tetap diberi puasa. Ketika dulu dalam usia sehat dan muda dia biasa puasa. Ketika sehat dan muda 5 waktu berjamaah ke masjid, setelah tua tidak bisa ke masjid, dia diberi pahala berjamaah ke masjid. Itu namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Maka bagi mukmin itu tua itu sesuatu yang baik, yang indah, bukan kemudian tua menjadi putus asa. Pensiun ketakutan, wah saya harus cawe-cawe ini supaya itu contoh konsep otak yang keliru, otak yang tidak waras, ya. Iya, orang takut menghadapi tua, menghadapi pensiun, dicabut wewenangnya. Allah itu seakan mengalihkan kepada kewenangan yang lebih baik kok.
Benar Pak, nggak mungkin Allah itu melorot seorang itu dari kedudukannya, akan merendahkan. Tidak, Allah akan memberikan kedudukan yang lebih baik. Coba Pak Harto turun dengan mengatakan ora dadi presiden ya ora paten. Sekarang kita kemana-mana sering ketemu truk, piye kabare, penak zamanku toh, ya, gitu. Bung Karno dulu juga dicaci maki. Ketika itu kalau Mayor Jenderal Hartono, Komandan Marinir mau menyerang Kostrad supaya mau mengambil alih Bung Karno sebagai Pak Bung Karno rasa, hei bangsaku ojo gontok-gontokan. Sekarang Bung Karno disanjung lagi. Nyalon bupati wirung tahu ketemu Bung Karno, ini gue gambari Bung Karno sekarang ini kan contoh. Jadi sudah ada contoh ya. Gus Dur ngono wae kok repot itu. Lah kok orang takut mau berhenti, ini kan sebenarnya kan dia enggak belajar pendahulunya kan gitu, ketakutan berkonsep ya. Nah, orang tua itu jangan pernah takut pensiun sampai post-power syndrome, jangan takut nanti kalau tua penyakit datang, ini tidak. Yang datang itu kenikmatan yang lebih tinggi. Sekarang nikmat makan ya, nikmat makan tuh panjangnya hanya segini. Kalau sudah sampai sini nggak enak lagi, coba dikeluarkan, masukkan lagi, masih nggak enak ya. Nikmat yang lain juga cuma segini panjangnya ya. Nah tapi dirubah oleh Allah, nikmat ketika sujud, wah itu Masya Allah. Nikmat ketika bersedekah, nikmat ketika bersilaturahim, itu menjadi nikmat yang luar biasa. Ketika kita masih muda nggak sempat silaturahim ke teman-teman ya, silaturahminya kepada rawon setan ya, setan aja didatangin kan. Habis itu rawon kalkulator ya gitu ya, nggak sempat dengan temannya, dengan keluarganya, nggak sempat. Maka nanti menjadi lain sekali ketika kita itu sadar gitu. Silaturahim itu satu kenikmatan yang luar biasa. Ketemu teman lama, oh itu indah sekali. Jadi Allah akan menggeser nikmat yang sangat material ke nikmat yang ya itu. Nikmat makan itu cuma berapa menit sudah makan sudah hilang kok. Nikmat bisa menikmati sujud itu, Masya Allah, ketenangan hati mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sekarang itu yang dikejar itu alat ya, uang, jabatan, itu cuman alat bahagia, belum tentu itu. Bukan kebahagiaan, itu hanya alat untuk bahagia. Tetapi kalau kita memenuhi panggilan Allah berjamaah ke masjid, otomatis bahagia. Wong seruannya hayya ala sholah, hayya alal falah. Cobalah Anda, coba jangan putus jamaah 5 waktu 1 bulan saja, nanti pasti akan merasakan nikmat hidup itu ya, nikmat hidup itu. Tapi kalau belum merasakan nanti, wah nikmat itu punya uang, nikmat itu punya jabatan. Padahal banyak orang yang menyesal setelah menjabat. Saya punya teman ya, dulu tahun 82 itu ketua pembina Golkar namanya Pak Harto, punya ketua pembina harian namanya Pak Azwar Anas, nawari saya jadi anggota DPR RI dari Golkar. Waktu itu ada namanya kader penggerak teritorial. Saya nggak maulah, saya di masjid saja. Akhirnya ditawarkan kepada teman saya namanya Idrus Marham. Kali dia jadi anggota DPR sampai terakhir jadi menteri sosial, tapi berakhir di KPK. Ya. Ketemu, ya bener antum dulu nolak katanya. ya. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau belum menghayati nikmatnya di masjid,
begitu nanti sudah merasakan 5 waktu terus di masjid itu, saya yakin nanti sebelum azan itu hati kita sudah ada kerinduan, kita sudah bersiap, berwudu, menyiapkan ini. Ya, kalau kita sekarang punya baju untuk jagung manten, baju untuk ini, besok kita akan berubah. Oh, punya baju untuk ke masjid, punya baju ini ya. Sekarang ke masjid sarungnya itu saja, pecinya itu saja. Kalau jagung itu bajunya ganti-ganti misalnya gitu. Nah, padahal ya nanti akan dirasakan. Jadi masa tua itu masa yang indah. Jadi matahari senja itu bisa lebih indah daripada sinar mentari pagi. Nah, itu Pak ya, terima kasih. Luar biasa. Terbalik. Sekali lagi, fokus lagi. Satu, dua, oke, sambung.